Setelah dibubarkan pemerintah, FPI kini tersandung dugaan keterlibatan dengan kelompok teroris internasional. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Benny Mamoto, dan mantan petinggi Front Pembela Islam, Munarman. Saya ke Pak Munarman terlebih dahulu. Pak Munarman, dalam video pengakuan salah satu terduga teroris mengatakan bahwa pada saat berbaiat kepada ISIS di tahun 2015 dihadiri oleh Anda. Benarkah Anda hadir di acara tersebut? Pak Benny ini kan ada dua posisi di sini, sekali juga sebagai, kalau saya tidak salah, anggota Kompolnas ya. Nah, kita tidak tahu kalau anggota Kompolnas maka dia mestinya mengawasi kerja polisi, tugas pokoknya itu. Tapi kalau dia hari ini berbaju sebagai pengamat ya silakan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasihan ya kalau hanya untuk menangkap saya dan memfitnah FPI harus orang lain ditangkap sampai jumlahnya puluhan orang dengan peristiwa yang sudah lama terjadi 5 tahun yang lalu. Itu saya kasihan sebetulnya. Peristiwa-peristiwa seperti ini, kezoliman-kezoliman seperti ini, itu harusnya dihentikan. Ya. Kalau memang mau menuduh saya, silakan saja. Nah, sekarang saya jawab. Pertama, kalau semua orang mengaku, kemudian berdasarkan pengakuan satu orang, ya, kemudian diuberlah orang lain. Wah, ini bisa bahaya negara hukum kita ini. Nanti kalau ada orang mengaku membunuh Laut Hitam, Laut Mati, yang di perbatasan Jordan dengan Israel ada Laut Mati itu. Nanti kalau ada orang ngaku membunuh laut itu, ditangkap dong nanti seluruh dunia sebagai teroris ya, karena terkait dengan Israel kan di situ kan. Nah, jadi lucu cara bekerja hukum itu lucu ya, kalau ini dibiarkan terus. Dan berarti Anda tidak hadir di acara itu, Pak Munarman? Sebentar, saya belum jelaskan secara utuh nih Mbak, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja nih. Ya. Kalau dipotong-potong saya berhenti Pak aja. Ya, yang kedua, dari pengurus DPD FPI Sulsel ya, yang dulu adalah Front Pembela Islam Sulawesi Selatan ya, pengurus dari provinsi, dan Ustadz Agus sendiri yang disebut-sebut oleh orang yang mengaku ini, saya tidak kenal dengan orang yang mengaku itu siapa ya, sudah dikatakan bahwa ini orang tidak pernah menjadi anggota FPI, ya, karena FPI itu keorganisasiannya itu untuk kepengurusan dia sangat ketat seleksinya, tetapi untuk orang yang hadir dalam kegiatan FPI itu sangat terbuka, apalagi pengajian-pengajian umum, ya. Nah, itu yang saya ketahui, dan saya yang membuat sistem itu. Kalau untuk pengurus kita seleksi, tetapi kalau untuk simpatisan ya siapa saja bisa, karena seragam FPI, atribut FPI itu bisa dibeli di mana saja. Sebagaimana atribut kepolisian itu di Pasar Senen itu banyak tuh jualannya, ya. Silakan beli di sana, dan banyak sekali polisi gadungan tuh. Nah, ya. Jadi saya mau katakan itu. Yang ketiga, yang selanjutnya, ya, tuduhan-tuduhan terorisme ke FPI kan itu ada juga itu. Salah satu anggota kepolisian dari Jambi, kalau saya tidak salah, atau dari Riau, ya, dari Kepulauan Riau, yang justru menjadi pelatih ISIS di Suriah, ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa isu ini bukan karena organisasi, ya. Kalau ini karena tuduhan organisasi, ada orang yang terlibat, dianggap terlibat. FPI itu Pak Benny ini yang menyebarluaskan pertama kali nama-nama orang yang disangkut pautkan dengan FPI ini, Pak Benny ini. Saya tahu nih sumbernya Pak Benny ini ya. Nah, nanti silakan jawab. Pak Benny yang membuka, yang menyebarluaskan informasi ini pertama kali itu Pak Benny ini. Saya tahu ya, disebarkan kemana-mana. Coba dikait-kaitkan dengan FPI ini oleh Pak Benny. Nah, polisi yang itu berarti kalau itu dikaitkan dengan organisasi kepolisian, bagaimana tuh? Coba logikanya kita bagaimana ya? Ada baik, saya langsung konfirmasi langsung ke Pak Benny yang juga telah terhubung dengan Pak Munarman. Dulu. Tadi kan nanya saya apakah ada di situ atau tidak. Saya belum selesai nih. Iya, Pak. Kita di televisi agak terbatas durasi, mungkin bisa dipercepat, Pak. Mohon maaf. Bisa. Saya mau jelaskan bahwa tidak ada kaitan. Itu anak yang mengaku bukan anggota FPI, sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus Salim. Yang kedua, kehadiran saya di Makassar itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar, ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, Mbak. Nanti bahaya, ya. Anda jangan mancing-mancing. Jadi saya mau jelaskan fakta, jangan dipotong-potong. Saya bertanya, Pak, mohon maaf. Katanya mau baik-baik, memberi kesempatan kepada saya untuk mengklarifikasi. Kalau begini caranya, ini propaganda namanya, iNews ini. Kami konfirmasi, Pak Munarman.
Justru itu, saya mau menjawab. Jangan dipotong-potong. Jangan jawaban saya belum selesai, sudah dipotong, dipindahkan ke isu lain. Kan saya sudah jawab tadi. Saya mau panjang lebar nih menjelaskan. Biar adil gitu loh. Selama ini saya diam, begitu ya. Nah, tolong. Jadi saya mau katakan sekarang, sudah dijawab oleh Ustadz Agus. Itu anak tidak pernah tahu. Ya, tidak pernah menjadi anggota FPI. Ya. Yang kedua, saya tidak kenal sama itu anak. Yang ketiga, saya diundang ke situ sebagai narasumber resmi oleh pengurus FPI Makassar pada saat saya ini narasumber di mana-mana sejak tahun 2000-an. Pak Beni Mamoto tahu, saya pernah di lembaga kami dapat poinnya, Pak Munarman. Ya. Kita dibatasi oleh waktu, Pak Munarman. Kami sudah dapat poinnya bahwa AA bukan anggota FPI. Jangan main fitnah-fitnah, itu yang saya minta. Jangan memfitnah. Saya sudah tahu siapa sumbernya. Kita konfirmasi ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, silakan tanggapan Anda. Ya, jadi terima kasih. Selamat sore, Mas Munarman. Jadi saya diminta menjelaskan apa dulu? Tanggapan bahwa AA, salah satu terduga teroris yang ditangkap Densus 88 ini menyatakan bahwa ada kegiatan baiat pada tahun 2015 oleh FPI di Jalan Sungai Limboto, dan menurut terduga teroris AA itu juga dihadiri oleh Pak Munarman, tapi Pak Munarman baru saja menyatakan bahwa tidak hadir dan AA itu bukan anggota FPI pada saat itu. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama memang beredar luas di media sosial video, jadi itu kan jejak digital. Nah, tentunya itu kemudian didalami peristiwanya di mana, peristiwanya apa. Kalau Pak Munarman sudah menjelaskan itu sebagai narasumber, tentunya nanti dikonfirmasi dengan mereka yang hadir. Kemudian kedua, kalau tadi Pak Munarman juga menyampaikan daftar nama 37 segala macam, itu sih dengan mudah diakses di laman putusan pengadilan. Karena semua itu kan berdasarkan vonis pengadilan. Nah, di penyidikan sendiri, penyidik itu selalu ketika mendalami, ketika memeriksa, itu selalu mengecek latar belakang. Karena ini kaitannya dengan program deradikalisasi. Kenapa sih seseorang ini sampai terlibat misalkan aksi terorisme? Oh, latar belakangnya dia pernah tinggal di daerah konflik. Oh, dia ternyata pendidikan keluarganya seperti kasus bom Surabaya itu kan homeschooling, jadi tidak pernah bergaul ataupun pernah mendapatkan perlakuan diskriminasi dan sebagainya. Termasuk baik Pak. Latar belakang aktivitas dia. Nah, terkait latar belakang ini Pak Beni, mohon maaf, kita dibatasi oleh waktu. Kami konfirmasi, benarkah Anda pertama kali yang mengemukakan, kalau tidak salah, 37 nama terduga teroris yang diduga terafiliasi dengan FPI? Ya, itu sumbernya dari mana Pak Beni? Betul, jadi kami itu ada Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di UI. Saya kepalanya, saya juga dosen di kajian teror. Saya penyidik teror mungkin yang pertama malah dulu. 2001 saya sudah keliling sampai ke Afghanistan, ke Filipina, ke Australia, ke Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Jadi pengalaman saya itulah yang kemudian kita mencoba memetakan, kemudian mencoba rekam jejak perorangan itu kita lihat, supaya ketika melakukan program deradikalisasi itu pendekatannya tepat. Sendiri. Itu sudah diatur dari dulu ya, dari leluhur, katanya kalau perempuan itu sebagai bundunya naau, pemitinya hidup. Peran perempuan kalau Sumba selalu pertahanan belakang, urus dapur aja. Pendapat umum kita orang Sumba tidak dibelis itu berarti tidak dihargai. Orang Sumba dulu sering bilang kita bayar hewan, kita dapat perempuan. Perempuan Sumba terlalu kaku, harus tunduk sama laki-laki. Dan ketika saya sudah pulang di Sumba, saya merasa tidak perlu seperti itu. Ada sesuatu yang memang kita harus ikuti, ada memang yang kita harus lawan.